Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tercinta ini ya, Alwan Basit Akbar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi TWK, yaitu kelanjutan dari pembahasan konten sebelumnya. Pada kali ini langsung saja ya, kita ke topiknya, yaitu TWK. HOTS artinya High Order Thinking Skills. Ini adalah materi SKD Sekdin tahun 2023, namun masih relate jika digunakan untuk acuan belajar tahun 2024. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya ya teman-teman. Berhubung pada video lalu sudah sedikit dijelaskan mengenai pengertiannya, pada kali ini kita langsung saja pada soalnya. Langsung ya kita baca yang pertama. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan bagi sebagian besar penduduk dunia, dari urusan mencari informasi, bekerja, belanja, maupun sosial media untuk menyapa teman, kerabat, maupun keluarga. Berdasarkan data Internet World Stats, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet sebanyak di Asia pada sumber website ini. Kemudian sebagai salah satu pengguna aktif media sosial, upaya bela negara yang dapat kita lakukan di sosial media adalah sebagai berikut kecuali. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya teman-teman, sebelum kita membaca seharusnya kita melihat pertanyaan akhirnya dulu. Nah, di sini kan ada di sosial media adalah sebagai berikut. Nah, kecuali. Jadi teman-teman harus teliti ya teman-teman. Kalau misalnya ada kata kecuali, kemudian yang berhubungan dengan satu pembahasan saja, jadi kita harus teliti. Nah, di sini kecuali. Nah, berarti yang dapat kita lakukan adalah yaitu kita berikan dulu ya opsi eliminasi. Yang pertama, A. Menyebarkan berita vaksin yang akurat. Nah, ini kan seharusnya memang kita lakukan ya, ini benar. Karena kita kan harus memberikan informasi yang valid sebelum kita menyebarkan berita ini. Kemudian yang kedua, menjadikan sosial media tanpa batas untuk mengekspresikan diri tanpa batas. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Ini kita simpan dulu. Kemudian yang C, menyelenggarakan donasi online untuk membantu bencana. Ini juga berkonotasi positif ya teman-teman. Ini kan membantu, berarti membantu berarti ini juga benar. Jadi yang negatif ya, ini juga benar. Kemudian yang D, menjadikan sosial media sebagai alat menjaga citra dan harga diri bangsa. Loh, kok menjaga citra ini kenapa ya? Menjaga citra guys, menjaga citra. Ini kita keep dulu ya. Menjaga citra soalnya kenapa ini? Kemudian yang E, membantu pemberantasan hoax yang beredar. Nah, ini benar teman-teman, karena kalau kita tidak membantu, tidak menyebarkan dengan berita hoax ini, berarti kita juga ikut andil dalam sila ketiga, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Berarti ini benar ya, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Sehingga di sini ada dua opsi, yaitu yang B dan D. Untuk yang B ini kan menjaga citra. Menjaga citra kan berarti supaya bangsa kita ini di negara luar itu tidak istilahnya itu dihormati lah, menjaga citra. Jadi tetap dengan citra bangsa kita yang luhur, yang beragam dan lain sebagainya. Sehingga di sini benar ya teman-teman. Sehingga kita coret dulu. Menjaga harga diri. Nah, ini kan juga sebagai kewajiban atau bukan haknya teman, kewajiban dari masyarakat untuk menjaga citra dan harga diri bangsa, untuk tidak membuat turun lah istilahnya itu citra bangsa kita di mata dunia.
Kemudian yang ke berarti tinggal yang B ya teman-teman, menjadikan sosial media tanpa batas. Nah, ini kan tanpa batas, harusnya kan ada batasan dalam hal ini. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Oke, lanjut ya kepada soal nomor 2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda yang paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil akan digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut merupakan satu pasal yang mengatur perbuatan korupsi dalam bentuk. Nah, ini mudah ya teman-teman, karena tidak ada pasal-pasalnya. Dan di sini juga ada, kita langsung saja pada poinnya, yaitu karena jabatannya, mengambil karena jabatannya, sehingga langsung saja jawabannya adalah yang B karena sudah sesuai teman-teman, di jawabannya yang B. Kalau ada yang ditanyakan atau yang merasa ada opsi lain, silakan dijawab ya di komentar. Kemudian yang nomor 3. Baru-baru ini beredar narasi yang menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetics. Narasi tersebut tidak benar dan masyarakat diminta tidak berpengaruh. Beberapa video tentang hoax itu sudah beredar di media sosial. Unggahan tersebut menunjukkan seseorang meletakkan koin uang Rp1000 di lengan bekas suntikan vaksinasi COVID-19. Hasilnya koin menempel seolah membuktikan rasanya vaksin COVID-19 yang mengandung microchip magnetis adalah benar. Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization or ITG, Profesor Dr. Sri Roziki Hadinegoro mengatakan persoalan tersebut perlu dikaji dengan baik. Ia menjelaskan lubang jarum sangat kecil, tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut dan tidak mengandung logam. Jadi perlu dijelaskan bahwa berita itu hoax, katanya. Hal ini bertentangan dengan sila. Nah, ini kita garis bawahi dulu, ada hoax. Berarti sudah jelas teman-teman, ini adalah bertentangan dengan sila ketiga karena hoax dapat menyebabkan perpecahan atau tidak sesuai dengan implementasi dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan, atau yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sehingga jawabannya yang C. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.